Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Ramadhani dengan NIM 210420015 dengan program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dengan mata kuliah Sistem Administrasi Negara dan dosen pengampu Ibu Yulia Hanusolina, SIP, MAP. Baik, di sini saya akan menjelaskan perencanaan pembangunan. Pembangunan nasional dilakukan rangka merealisasikan tujuan nasional yang tertulis di pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, juga keadilan sosial. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ialah satu kesatuan tata perencanaan pembangunan, menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Dilaksanakan unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Berikutnya organisasi atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan, yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Andronog Caniago menyatakan 4 lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan, yakni Badan Pengawasan, Badan Keuangan Pembangunan, Bappenas, Kantor Staf Presiden, Sekretariat Kabinet. Proses evaluasi yang dilakukan lembaganya dalam pembangunan akan dilakukan setiap 3 bulan sekali. Proses evaluasi dilakukan untuk memastikan agar proyek pembangunan infrastruktur yang dirancang dapat berjalan dengan lancar. Dalam setiap pertemuan akan membahas proyek yang infrastruktur dan kendala-kendala yang akan menghambat hingga mempercepat pembangunan. Baik, berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan juga tingkat daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah salah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur penyelenggaraan negara masyarakat di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang yaitu cara penyusunan rencana pembangunan nasional, bahwa sistem perencanaan pembangunan merupakan siklus perencanaan yang mencakup 5 pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu politik, teknoratif, partisipasi, atas, bawah, dan bawah atas. Politik pendekatan ini memandang bahwa memiliki kepala daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih penentuan pilihan berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan calon kepala daerah. Rencana pembangunan tahunan daerah atau disebut juga rencana kerja pemerintah daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun ke depan. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RPJPD yang memuat rencangan kerangka ekonomi daerah. Prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan perdanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RKPD melalui urutan kegiatan sebagai berikut: menyiapkan rangkaian rencana kerja, musyawarah perencanaan pembangunan, dan penyusunan rencana akhir RKPD. Musrebang tingkat keseluruhan atau desa menghasilkan daftar usulan kegiatan pembangunan skala desa atau kelurahan yang sudah dikelompokkan berdasarkan sumber pendanaan, yaitu alokasi dana desa atau kelurahan, dana desa, bantuan swadaya, dan melalui SKPD. Selanjutnya, hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Domani swasta dan masyarakat menjadi kunci penggerak roda perekonomian masyarakat, meningkatkan rasa memiliki kepada masyarakat terhadap suatu program, hingga menjamin kesinambungan program tersebut. Sharing risk dalam arti segala risiko.
ditanggung bersama antara pemerintah swasta dan masyarakat. Kolaborasi yang dibangun berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat harus diberikan kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan, terutama untuk menilai sejauh mana pembangunan mampu perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, meningkatkan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun, dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan berpartisipasi dalam membangun. Di samping hal-hal tersebut diuraikan di atas sebagai besar donasi sedikit yang berupa hibah membangun. Hibah sosial adalah bantuan kepada suatu organisasi nirlaba untuk kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan, atau kegiatan lain untuk kemaslahatan masyarakat dengan hak pengelola sepenuhnya pada penerima. Sementara hibah pembangunan merupakan bantuan selektif kepada suatu kegiatan pengembangan masyarakat. Baik, materi terakhir yaitu mainstreaming SDG dalam membangun di Indonesia. Sustainable Development Goals disingkat dengan SDG adalah 17 tujuan dengan 169 pencapaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Sejak tahun 2000, Indonesia telah menerapkan kebijakan desentralisasi yang memberikan otonomi daerah pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan di daerah masing-masing. Pelaksanaan MDG telah menghasilkan berbagai kemajuan bermakna di berbagai sektor, tetapi upaya lebih lanjut dengan kemitraan yang kuat dibutuhkan untuk tidak hanya meningkatkan tetapi juga memperluas berbagai kemajuan. Komitmen Indonesia tercermin dalam 20 prioritas pembangunan nasional di bawah pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan dengan kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan. Indonesia memulai upaya-upaya intensif untuk mengintegrasikan SDG lebih lanjut ke dalam rencana pembangunan nasional dan subnasional. Dengan ketersediaan alokasi anggaran untuk pembangunan berkesinambungan dan konsisten dengan konteks tempat. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.